sekarang giliran aku kids untuk melempar dadunya. Aku pasti menang nih, dikit lagi. Iya. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, aku menang kan dia bentar lagi. Aku yang menang kids. Sekarang aku yang menang. Kok bisa ya kids? Kande yang menang, padahal dia masih jauh. Kande curang ya? Enggak, aku nggak curang. Nggak mungkin kan kids? Tadi dia masih jauh loh. Nggak mungkin kalau bisa menang. Karena aku yang udah mau deket tuh untuk menang. Kande pasti curang. Enggak, aku nggak curang. Oke, kalau gitu kita buktikan. Kita mau lihat videonya buat supaya kita tahu kalau Kande curang. Kita lihat videonya. Tuh kan, Kande ketahuan curang. Wah kids, ini nggak bener ini, Kande curang. Ya deh, aku ngaku ya aku curang. Minta maaf ya. Oke deh, kalau kayak gitu aku maafin Kande karena Kande udah minta maaf. Nah, tapi kita harus melakukan yang benar. Kita nggak boleh curang ya. Kita harus melakukan yang benar, kids. Oke. Ya, dan hari ini kita bakal ada ibadah yang luar biasa. Ada praise and worship. Yeay, dan games yang seru banget. Iya, pasti ditunggu-tunggu kan. Dan satu lagi kan deh, jangan lupa firman Tuhan yang luar biasa. Tapi Kak Riki, sebelum mulai ibadah, gimana kalau kita ngucapin kalimat pengingat kita? Oh iya, iya. Yuk. Yuk. Ayo, lakukan yang benar. Sekali lagi ya. Ayo, lakukan yang benar. Aku udah gak sabar nih Kak Nde. Aku juga. Untuk ibadah Quran hari ini. Langsung aja yuk, let's go. Halo kids, kita ketemu lagi. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan luar biasa. Angkat tangan kita akan menyembah Tuhan yang luar biasa. Come on, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Come on, kita akan memuji Tuhan dengan luar biasa. 1, 2, 3, go. Yeah. Haleluya. Memuji Tuhan dengan penuh kepada Tuhan Yesus yang dahsyat. Siap ya? Come on. Dia mengubah ratapanku. Yeah. Yes Kak. Menjadi tari-tarian. Dia yang terbesar, Dia yang termegah, Dia yang termulia, Yesusku. Bersoraklah, tinggikanlah namanya, melompatlah, rayakan kemenangannya, tanggalkan semua beban dan bersuka dalam namanya. Yes, kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus yang besar. Haleluya. Oh, sama-sama katakan lagi sekali. Yes, go. Dia mengubah ratapanku. Haleluya. Menjadi tari-tarian. Dia yang terbesar, Dia yang termegah, Dia yang termulia, Yesusku. Bersoraklah,
Terima kasih Tuhan. Kami bersorak bagi Engkau. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang besar. Oleh karena itu kami hidup menurut kehendak-Mu. Come on kids. Kita angkat tangan kita. Kita menyembah Yesus. Mari fokus sama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih God. Tuhan, ini hidupku di tangan-Mu. Ku berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Pimpinlah setiap langkahku. Ku tahu Kau selalu mendekat dan menjagaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hatiku. Nafasku, hidup dan jiwaku hanya untukmu. Ku bergantung sepenuhnya padamu, Bapa dan Rajaku. Katakan haleluya. 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 Hosana bagimu. Katakan haleluya. 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 Hosana bagimu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, tak takut bahaya, sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hati-Mu. Nafasku, hidup dan jiwaku hanya untukmu. Ku bergantung sepenuhnya padamu, Bapa dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Yeah. Haleluya.
kids, tetap tutup mata kita. Pandangan kita pada Tuhan Yesus yang baik, yang sayang sama kita. Kita akan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk hidup yang boleh kami nikmati hari ini, karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai semua, hari ini kakak akan mengajak kalian untuk menjadi detektif. Kakak akan menceritakan sebuah cerita kepada kalian. Dan kalian harus menebak kira-kira apa yang terjadi di akhir cerita. Oke, sudah siap? Suatu hari, Rino sedang bermain di kamarnya. Sementara sedang bermain, Mama Rino memanggil bahwa Rino harus segera untuk makan malam. Nah, Mama berpesan kepada Rino bahwa Rino harus mencuci tangannya sebelum makan. Setelah itu, Rino merapikan mainannya dan segera pergi ke ruang makan. Nah, Rino ingat bahwa Mama berpesan harus mencuci tangan sebelum makan. Kemudian Rino harus memilih apakah dia mencuci tangan atau tidak ya. Rino memilih untuk tidak mencuci tangan. Menurut dia, lagian Mama kan tidak tahu kalau aku tidak mencuci tangan. Nah, sekarang tugas kalian adalah menebak apa yang terjadi ketika Rino tidak mencuci tangan pada saat makan. Nah, kirimkan jawaban kalian ke Instagram Sikit sesuai dengan kota-kota kalian tempat tinggal. Selamat bernebak. It's overing time. Adik-adik, kakak lagi bingung nih. Tadi sebelum ke gereja, papa mama memberi kakak uang. 2 buah uang. Yang satu ini buat persembahan dan yang ini buat uang jajan kakak. Tapi kenapa uang jajan kakak kok lebih sedikit dari uang persembahan? Gimana kalau uang persembahannya kakak pakai untuk jajan? Menurut kalian boleh atau enggak? Jangan ya? Kenapa? Oh, itu melanggar peraturan. Kalau gitu jangan deh. Kakak mau taat sama papa mama. Walaupun papa mama gak ngelihat kakak, tapi kakak memilih untuk melakukan yang benar. Bagaimana dengan kalian? Kalian mau memberi yang terbaik untuk Tuhan? Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak-Mu mau menaati setiap perintah Tuhan. Kami mau memilih melakukan hal yang benar. Kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Hai kids, tadi kita sudah lihat ya, Kak Riki dan Kak Ande bermain satu permainan dan Kak Ande melakukan kecurangan. Dan Kak Ande memilih untuk berbuat yang curang nih. Nah, sekarang Kak Ivan mau bercerita tentang seseorang yang memilih untuk berbuat dosa. Suatu kali di zaman Alkitab Perjanjian Lama ada 2 orang yaitu kakak adik namanya Kain dan Habil. Nah, kalian pasti tahu kan cerita ini, tapi hari ini Kak Ivan mau ceritakan lagi ya. Kain itu seorang petani yang selalu ada di ladang untuk bercocok tanam. Tapi Habil adiknya, dia adalah seorang peternak atau gembala yang selalu menjaga domba atau binatang-binatang peliharaannya. Nah, ada suatu waktu mereka ingin mempersembahkan apa yang sudah mereka hasilkan kepada Tuhan. Lihat, Kain memberikan hasil berupa sayur-sayuran. Kain memberikan apa yang dia miliki untuk Tuhan berupa sayur-sayuran.
Sementara Habil memberi yang terbaik dari apa yang dia punya, yaitu anak domba yang sangat gemuk dan yang terbaik buat Tuhan. Waktu Kain dan Habil memberikan persembahan Habil diterima sama Tuhan, tapi persembahan Kain tidak. Lalu muncullah iri hati dan amarah dalam diri Kain. Kain marah dan berusaha untuk melakukan sesuatu kepada adiknya. Suatu ketika ada kesempatan, Kain mengajak Habil untuk pergi ke suatu tempat yang sepi. Lalu disitulah Kain membunuh Habil. Adik-adik di rumah, kita punya kesempatan untuk memilih melakukan yang baik atau melakukan yang tidak baik. Mana pilihan kalian? Mau melakukan yang baik atau yang tidak baik? Yang benar atau yang salah? Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama ya untuk selalu memilih melakukan yang baik di hadapan Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan. Nah, mari kita semua ucapkan kalimat pengingat kita ya. Sama-sama kita siapkan diri kita dulu. Oke? Kita akan ucapkan kalimat pengingat kita. Shh, ayo lakukan yang benar. Shh, ayo lakukan yang benar. Tadi kita sudah melihat cerita tentang Kain dan Habel. Kain memilih untuk berbuat dosa dengan cara membunuh adiknya. Nah, bagaimana dengan kalian, kids? Apakah kalian memilih untuk berbuat dosa atau justru berbuat kebenaran seperti firman Tuhan? Hari ini kakak mau share sesuatu. Bagaimana kalau misalnya kita sudah terlanjur berbuat dosa? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah akui dosamu di hadapan Tuhan. Walaupun kamu berulang kali jatuh dalam dosa, kamu harus mengaku. Sama seperti orang datang ke rumah sakit, bertemu dengan dokter, harus mengakui apakah kamu sakit atau tidak. Lalu sakitnya di sebelah mana? Supaya dokter memberikan obat yang tepat buat kamu. Ketika kita berbuat dosa, kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Sama seperti firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Dibilang, ketika kamu berbuat dosa, akuilah itu di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Yang kedua, jauhi dosa. Kalau kita mau selamat, kita harus menjauh dari dosa. Karena dosa itu sama seperti virus. Begitu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan berusaha untuk menguasai kita dan susah untuk disembuhkan. Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari dosa? Sama seperti kita menggunakan masker. Maka virus susah masuk ke dalam tubuh kita. Masker kita untuk dosa adalah firman Tuhan. Ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, maka dosa itu tidak akan mengganggu kita. Dosa itu tidak akan ada dalam hidup kita. Karena kita melakukan sesuai kebenaran firman Tuhan. Di Yohanes 3 ayat 21 bilang, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kamu membutuhkan dukungan dari teman-teman kamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Artinya ada teman-teman kamu yang akan mengingatkan kamu bahwa kamu itu berdosa atau jangan lakukan dosa. Sama seperti kertas ini, kids. Kalau ini hanya satu kertas, maka mudah untuk dirobek. Kalau kita sendirian, seringkali iblis akan serang kita dan dosa akan menjatuhkan kita, membuat kita tidak bersemangat lagi, membuat kita makin jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita ada teman-teman yang mendukung kita, pemimpin yang mendukung kita, mendoakan kita, maka kita sama seperti buku ini. Karena ada banyak bagian kertas, ketika mau disobek, wah, susah sekali kan? That's why kita butuh orang lain di dalam hidup kita untuk membuat kita tetap kuat. Oke, kids, sekarang waktunya kita berdoa ya. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berikan firman-Mu untuk menjagai kami dari setiap dosa yang ada.
Dan kami bukan hanya mau mendengar saja, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami bisa punya hikmat, kami punya pengetahuan untuk kami boleh menjauhi dosa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya kids, tadi kita udah belajar bagaimana untuk melakukan yang benar. Mulai sekarang Kak Riki, aku janji deh aku gak akan curang lagi. Aku mau melakukan yang benar. Wow, apa Kak Dek? Wow, luar biasa banget Kak Dek. Dan bener banget kids, kita harus melakukan yang benar. Karena hidup di dalam dosa itu nggak enak kids. Oke Kak Riki, tapi sekarang kita udah mau berpisah Kak Riki. Wow, jangan sedih tapi Kak Dek. Dan kids juga jangan sedih ya, karena minggu depan kita bakal ada ibadah online si kids yang luar biasa lagi. Dan kakak mau ingetin satu lagi, untuk kalian yang baru pertama kali ibadah online si kids, jangan lupa ya untuk mengisi form di website acc.church.online untuk mendapatkan activity di Me and My Bible Kids. Kan Dek, kita udah waktunya berpisah nih. See you next week kids and happy Sunday.